Iya, kalau ada orang sudah menikah, sudah bercerai, kemudian menikah lagi, lalu bercerai lagi, lalu menikah lagi, bagaimana dengan itu? Apakah itu dipandang sebagai perzinahan? Memang Rasul Paulus itu Street, buka mikrofon, sister. Halo? Halo? Ya, silakan. Ada yang mau tanya? Ya, shalom Kak, selamat malam. Ya. Terima kasih. Ini Kak, saya mau tanya tentang perkawinan Kristen. Kita kan orang Kristen itu menikah itu kan hanya untuk sekali ya, artinya Allah tidak berkenan untuk adanya perceraian, pemberkatan sekali. Nah, ada di mana ayat Alkitab yang di situ yang saya baca di mana ketika istri atau suami meninggalkan istrinya atau istri meninggalkan suami dan mereka melakukan perceraian dan mereka menikah lagi, akan menikah lagi atau mengadakan perkawinan lain lagi, itu mereka akan tetap berzina. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ketika mereka menikah lagi yang kebanyakan terjadi saat ini atau yang terjadi pada umat Kristen yang ada di yang setahu saya yang di Indonesia, entah di mana saja, tapi yang saya lihat sih yang di Indonesia, ya mereka menikah pemberkatan dua kali gitu loh, dari yang pertama terus yang kedua setelah cerai terus menikah lagi terus pemberkatan lagi. Nah, sementara Alkitab itu tidak membenarkan hal itu begitu. Nah, kenapa sudah tahu itu tidak boleh dilakukan? Kenapa gereja-gereja itu masih menerima untuk pemberkatan kedua gitu, atau masih melayani seperti itu? Karena kan pada prinsipnya kalau kita sebagai orang Kristen atau gereja sendiri itu mereka itu harusnya landasan atau dasarnya itu dari Alkitab itu sendiri. Nah, itu bagaimana? Nah, ketika sudah melakukan pemberkatan itu, menikah dan mereka tahu itu salah, nah mereka minta ampun. Akhirnya kan kalau sudah tahu salah tuh kita minta ampun tuh, minta maaf dan tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu gimana itu Kak menurut pandangan Kakak gitu loh? Solusinya seperti apa? Apakah pemberkatan itu dianggap sah? Ataukah seperti apa begitu? Atau mereka harus bercerai begitu, harus pisah, tidak perlu lagi diteruskan apa yang salah seperti itu? Iya, kalau ada orang sudah menikah, sudah bercerai, kemudian menikah lagi, lalu bercerai lagi, lalu menikah lagi, bagaimana dengan itu? Apakah itu dipandang sebagai perzinahan? Memang Rasul Paulus itu pernah, saya lupa ayatnya, ini macet banget tab saya mau cari ayatnya tadi. Karena ya, nggak bisa ini ya. Karena gimana sih, Bu Elia? Bu Elia, maksudnya gimana sih? Apa tentang pernikahan ulang, Bunda? pernikahan ulang, peneguhan pernikahan atau gimana sih? Enggak, jadi perceraian. Jadi kalau ada orang yang udah bercerai lalu gereja memberkati kembali gitu. Karena begini, dalam pandangan gereja itu bisa tidak dianggap perceraian. Bisa mereka hanya menganggapnya sebagai Pembatalan pernikahan. Iya. Tapi jarang loh itu terjadi. Betul, jarang. Itu kalau mereka menganggap pembatalan, sedangkan kita ini kan Allah tahu bahwa itu tidak batal loh. Kita kan sendiri ngerti juga gitu kalau orang yang bisa memahami itu begitu. Bu, boleh nanya, maaf Elia. Ya. Boleh nanya Bu, dia awalnya menikah, kemudian bercerai atau bagaimana Bu? Terus rujuk apa bagaimana sih? Enggak gini Bu, jadi ini kan nikah pemberkatan, terus cerai mereka. Nah, terus dia menikah lagi dengan orang lain yang seiman juga. Terus diberkati lagi di gereja yang lain begitu. Sementara di dalam Alkitab sendiri itu kan
Allah tidak berkenan untuk bercerai. Kita tuh tidak boleh bercerai sampai mau memisahkan Dia begitu. bercerai karena Kalaupun menikah lagi, itu nanti tetap berzina, itu tetap dianggap perzinahan, tetap melakukan zina gitu. Dia bercerainya karena apa? Gini, kalau bertanya itu jangan paksakan paradigma kamu sebagai penanya kepada yang kamu pertanyakan, gitu. Ya. Jadi dia bercerai karena apa? Jawab. Enggak, gini, tidak dibilang, maksudnya gini, namanya bercerai karena apa ya, namanya pasti kan ada masalah begitu. Betul. Yang saya melihat situ kan bukan masalah, tapi perceraiannya, terjadi perceraiannya. Nah, justru itu yang menjadi masalah. Ada gereja yang tidak bisa bercerai dengan alasan apapun. Ada gereja yang mengizinkan perceraian oleh karena zina. Jadi itu yang menyebabkan perbedaan itu. Ada yang nggak bisa bercerai dengan alasan apa, misalnya mau dipukuli suaminya, dia mau apa segala macam. Kalau saya sih nggak bisa bercerai alasan apapun. Kalau misalnya, Oke, saya sepakat itu sama Kak Elia. Kalau misalnya dia berantem atau apa gitu, itu dipisah sementara, bukan untuk diceraikan. Kalau saya begitu ya. Itu senang kalau nggak salah itu Elia. Ya, dipisahkan sementara, bukan bercerai. Kalau saya nggak bisa bercerai. Nah, tetapi karena gereja kan, dinamika gereja kan pandangan teologinya beda-beda. Ada yang kamu boleh bercerai ke alasan zina, nggak apa-apa. Ada yang mengatakan nggak boleh mutlak dan lain-lain. Nah, itu yang menyebabkan gangguan itu sebenarnya. Tapi mengenai ini kita bisa lihat misalnya dalam Markus 10 ya, ayat 11-12. Lalu katanya kepada mereka, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, barang siapa menceraikan istrinya, ingat, menceraikan istrinya, berarti kalau suami menceraikan istrinya dan kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan. Ya, berarti perzinahan. Jadi kalau dia menceraikan istrinya, misalnya saya nanti menikah, saya punya istri, lalu istri saya cerain demi menikah dengan perempuan lain, hidup saya itu perzinahan untuk selama-lamanya. Nggak bisa. Meskipun dia menikah dengan wanita lain yang seiman dengan dia, lalu dia diberkati di gereja, itu zina, itu tetap zina. Nah, ketika mereka sudah tahu itu dan meminta ampun untuk Tuhan, berarti sudah selesai ya. Artinya bagaimana menurut pandangan kakak untuk orang-orang yang atau gereja atau orang Kristen sendiri untuk melakukan hal itu? Apakah mereka harus bercerai atau maksudnya stop gitu loh, berhenti untuk sudah tidak melanjutkan lagi gitu? Jangan dilanjutkan, jangan lanjutkan, nggak boleh. Okay. Harus itu yang saya kepengen jawabannya yang seperti itu. Ya, nggak boleh dilanjutkan, harus. Dan coba Elia cari yang kembali ke istri masa muda itu, Elia, ayat apa itu ya, aku lupa itu. Jadi begini Bu, kalau ketika dia tahu nih, oh ini ternyata dosa, oh ini tidak berkenan di mata Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, harus dilepaskan, harus dilepaskan, kembali hidup kudus. Nah, itu kembali ke istri masa mudamu itu, aku lupa ayatnya di mana, saya lupa. Nggak tahu ayatnya di mana. Ada kan itu. Nah, bagaimanakah hukumnya kan gitu kan, jadi pertanyaan. Betul, yang memberkati, yang memberkati. Begini Bu, pendeta juga manusia Bu. Dalam memahami firman Tuhan mungkin ya masing-masing orang berbeda. Jangankan begitu Bu, ada gereja yang memberkati pernikahan beda iman. Itu di depan mata kepala saya sendiri. Saya pernah datang, pernah melayani di situ. Ya, padahal kita mengatakan bahwa terang dan gelap tidak mungkin bisa bersatu. Itu juga nggak bisa, itu salah itu. Nah, bagaimana? Apakah firman Tuhan yang mereka pakai untuk pernikahan beda iman atas dasar apa? Atas dasar kasih. Nah, padahal firman Tuhan jelas, teguran yang nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Satu, makna kasih itu tidak ada, bukannya makna kasih, bukannya kita menafikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus kita
junjung tinggi di atas segalanya. Jangan karena kata kasih lalu kita mengenyampingkan firman Tuhan yang lain, lalu kita menganggap segala sesuatu itu kita lakukan karena mengasihi. Sama dengan kejadian yang Ibu bilang tadi. Bagaimanakah pendeta atau gereja yang melakukan itu? Saya tidak bisa menghakimi, dia berdosa, bukan. Tetapi saya bisa bilang dia tidak melakukan firman Tuhan. Benar, Elia? Iya. Nah, dia tidak melakukan firman Tuhan. Bagaimana seperti ini ya? Itu urusan dia dengan Tuhan nantinya, Bu. Pertanggungjawaban dia dengan Tuhan. Begitu, Bu. Jadi kalau ada gereja yang memberkati dan segala macam, ya kan kita lihat kejadian beberapa banyak tokoh-tokoh masyarakat yang melakukan hal demikian, kemudian diberkati oleh pendeta dan menikah di gereja. Itu mungkin ada yang saya pernah bertanya dengan alasan daripada dia berzina. Padahal ketika dia menikah dengan perempuan yang lain yang bukan istrinya, dia sudah berzina. Artinya ini melegalkan sebuah perzinahan yang terus menerus. Itu loh. Jadi kalau saya bilang ketika dia sadar, udah putus, selesai, dan kembali ke pasangan masing-masing. Begitu, Ibu. Ya, Rasul Paulus kan udah pernah nasihati. Jadi sebenarnya gini, ketika ada laki-laki itu menceraikan perempuan, lalu dia menikah lagi dengan perempuan lain, dia itu hidup dalam perzinahan. Dia tetap berzina. Dan ketika dia diberikan firman Tuhan dan kemerdekaan itu, dan firman Tuhan itu membuat dia sadar, pilihan dia hanya dua: stop, hidup sendiri, atau berdamai dengan istrinya yang pertama. Nggak boleh lanjutkan pernikahan itu. Karena dalam 1 Korintus 7 ayat 10 dikatakan begini, 11 ya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Jadi, lihat, kalau ada istri menceraikan suaminya, istrinya yang menceraikan suaminya, lalu istrinya menikah lagi dengan pria lain, dia itu berzina. Ya. Dan kalau dia sudah dengar kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan dia, ya dia harus kembali dan memilih untuk hidup sendiri. Memilih untuk hidup sendiri dan atau berdamai dengan suaminya. Tapi kalau udah terlanjur sama-sama menikah, bagaimana, Elia? Tapi mereka tetap putuskan untuk hidup bersama dengan orang tuanya, dengan istri dan suami mereka masing-masing. Tapi mereka tidak mau karena sudah diberkati oleh gereja masing-masing, udah berpisah, ada suami istri yang bercerai, tapi keduanya menikah lagi lalu sama-sama diberkati juga di gereja lain. Itu bagaimana? Apakah mereka akan dibenarkan atau tidak? Ya kembali itu penghakiman Tuhan atas mereka. Tapi kalau mereka minta ampun sama Tuhan, apakah mereka diampuni? Mereka diampuni. Tuhan melihat hati mereka bagaimana. Tuhan melihat pengakuan mereka bagaimana. Tapi status mereka itu atas pernikahan yang pertama itu.